Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, izin untuk memperkenalkan diri. Nama Seno Bayu Aji, NIT 200901777. Asal Prodi D4 Manajemen Transportasi Udara dari kelas India. Pada video kali ini saya menjelaskan mengenai Travel Manual Information. Kemudian dalam pembahasan ini saya 12 poin yang saya jelaskan mengenai pertama, pengertian turis dan travel. Kedua, karakteristik turis. Ketiga, macam-macam perjalanan. Keempat, syarat untuk membuat paspor. Yang kelima, fungsi paspor dan institusi yang mengeluarkannya. Keenam, macam-macam paspor dan sejenisnya. Ketujuh, negara bebas visa. Yang kedelapan, macam-macam visa. Yang kesembilan, mata uang asing. Yang ke-10, perjalanan ke luar negeri. Yang ke-11, apa saja yang dibutuhkan untuk perjalanan ke luar negeri. Yang ke-12, pembelian tiket baik online maupun offline. Next. Pengertian turis dan travel. Travel ini merupakan perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang menuju tempat lain dengan menggunakan transportasi darat, laut, dan udara. Kemudian ada turis. Turis ini berhubungan dengan travel. Turis merupakan seseorang yang melakukan perjalanan tersebut atau bisa kita sebut wisatawan untuk jarak minimal perjalanan seorang agar disebut turis itu adalah 80 km. Karakteristik turis. Pertama, melibatkan atau berhubungan dengan perjalanan dan menginap. Yang kedua ada move on, adanya pergerakan. Yang ketiga ada can be internasional, perjalanan yang dilakukan dapat melintas negara. Yang keempat ada domestik, dapat juga perjalanan dalam negeri. Yang kelima, dilakukan saat ada waktu luang. Yang keenam, short period atau jangka waktunya pendek. Yang ketujuh, experience, menambah banyak pengalaman yang menjadikan seseorang turis mengetahui banyak hal yang di negara itu yang dikunjungi. Macam-macam perjalanan. Macam-macam perjalanan menjadi dua, yaitu outbound dari dalam negeri ke luar negeri. Dua ada inbound dari luar negeri ke dalam negeri. Terus dokumen apa sih yang kita butuhkan untuk ke luar negeri? Pertama ada KTP, dua ada hasil PCR, sertifikat vaksin dan surat pengantar baik RT maupun RW. Travel ke luar negeri ini mempunyai dokumen juga. Pertama ada visa, kemudian paspor, sertifikat vaksin, dan surat kesehatan. Next. Syarat untuk membuat paspor. Paspor adalah dokumen yang dibutuhkan oleh negara permohon agar untuk perjalanan ke luar negeri. Visa adalah dokumen yang dikeluarkan dari negara yang akan dituju turis agar dapat melakukan perjalanan ke wilayah tersebut. Syarat-syarat membuat paspor. A. KTP yang berlaku atau surat keterangan akan pergi ke luar negeri. B. KK yang berlaku. C. Akta kelahiran atau buku nikah jika punya. D. Untuk orang yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia harus menyertakan kewarganegaraan Indonesianya. Next. Fungsi paspor dan institusi yang mengeluarkan. Fungsi paspor ini adalah sebagai dokumen utama dalam perjalanan internasional. Dokumen ini berisi dari data diri, sejenis KTP dan lainnya. Terus institusi yang mengeluarkannya adalah Direktorat Jenderal Keimigrasian atau perwakilan RI di luar negeri. Tiga ada Departemen Luar Negeri yang mengeluarkan paspor diplomatik, dinas maupun konsuler. Macam-macam paspor dan sejenisnya. Paspor diplomatik, paspor yang diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. Kemudian ada paspor dinas.
Paspor dinasti ini diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Paspor dinasti ini paspor diplomatik yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri. Juga ada paspor biasa. Paspor biasa diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditujukan dan diterbitkan untuk warga negara Indonesia yang biasanya berlaku selama 5 tahun, 5 tahun, dan pejabat yang dimulakan itu pejabat keimigrasian. Kemudian next, negara-negara bebas visa. Jadi negara bebas visa ini kan negara yang bekerja sama dengan Indonesia agar warga negara Indonesia ini berhak untuk masuk tanpa menggunakan visa di negara tersebut. Yang pertama di negara Eropa ini ada negara Belarusia, terus ada Serbia. Kemudian ada negara di negara Asia yaitu negara Brunei Darussalam, Kamboja, Hong Kong, Laos, Macau, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Nepal, dan lainnya. Next. Macam-macam visa. Visa kunjungan wisata merupakan visa yang digunakan ketika kamu mengunjungi suatu negara untuk tujuan wisata. Masa berlaku visa ini akan berbeda tergantung negara tujuannya. Jenis visa wisata merupakan yang paling banyak diajukan oleh masyarakat Indonesia. Kedua ada visa kerja. Jenis visa ini merupakan jenis yang dipakai oleh tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Contohnya, apabila kamu akan bekerja di Jepang sebagai tenaga kerja magang, maka kamu harus memiliki visa kerja dengan jenis visa permanen atau semi permanen. Juga ada visa kunjungan bisnis. Jika kamu hendak ke luar negeri dalam rangka kunjungan bisnis seperti menghadiri pertemuan, seminar, dan sebagainya, maka kamu menentukan visa kunjungan bisnis. Jenis visa ini biasanya berlaku dalam waktu yang relatif singkat. Dan ada visa bisnis. Jenis visa ini dibutuhkan jika kamu akan menetap di suatu negara untuk kepentingan bisnis dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini yang membedakan dengan visa bisnis dengan visa kunjungan bisnis. 4. Ada visa pelajar. Seperti namanya, visa pelajar akan kamu butuhkan jika kamu berencana mengunjungi suatu negara untuk melakukan studi. Namun terkadang setiap negara menerapkan regulasi yang berbeda untuk menetapkan dalam rangka studi. Kemudian ada lagi yaitu visa diplomatik. Terus ada visa turis, visa transit, visa kunjungan pegawai internasional, ataupun visa kunjungan bisnis. Next. Mata-mata uang negara asing. Nomor 1 Afghanistan dengan mata uang Afghani, kode AFA. Kemudian ada Afrika Selatan dengan mata uang Rand dengan kode ZAR. Ketiga ada Afrika Tengah dengan mata uang franc dengan kode QAF. Kemudian 4 Albania dengan mata uang lake dengan kode ALL. Kemudian ada Aljazair dengan mata uang dinar dan kode DZD. Kemudian ada Amerika Serikat dengan mata uang dolar Amerika Serikat dengan kode USD. Kemudian ada Andorra. Mata uang Andorra ini euro dengan kode EUR. Angola dengan mata uang Kwanza dengan kode AOA. Kemudian ada
Antigua dan Barbuda dengan mata uang dolar dan kode XCD. Kemudian ada Arab Saudi dengan mata uang Riyad dengan kode SAR. Kemudian ada Armenia dengan mata uang Dram dengan kode AMD. Australia dengan mata uang dolar Australia dan kode AUD. Kemudian Austria dengan mata uang euro dengan kode EUR. Kemudian ada Azerbaijan dengan mata uang Manal dengan kode AZN. Kemudian ada banyak lagi negara-negara dunia dengan mata uang yang berbeda. Contohnya seperti negara Malaysia dengan mata uang ringgit, kemudian ada negara India dengan mata uang rupiah, kemudian Filipina dengan mata uang peso, apalagi dengan negara kita, negara Indonesia dengan mata uang rupiah. Perjalanan ke luar negeri. Dokumen untuk luar negeri ini seperti paspor, visa, mata uang, ID card, tiket, dan surat kesehatan dan keperluan pribadi. Kemudian boarding pass adalah dokumen berisi data diri dan tujuan penerbangan. Ada free on board adalah barang bawaan yang dibawa oleh penumpang yang diberlakukan untuk masuk ke dalam negeri. Ya, dibebaskan biaya masuk ini sekitar 500 USD atau setara dengan 7,5 juta. Jika lebih dari 500 USD akan dikenakan biaya masuk. Dan ada pembelian tiket online. Nah, pembelian tiket ini bisa online secara dengan menggunakan aplikasi seperti aplikasi Traveloka, Pergi-Pergi, Shopee, ataupun jenis lainnya. Kemudian untuk offline tersendiri, tentu saja bisa langsung datang ke maskapai yang Anda tuju. Itu saja untuk materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.